Halo semuanya, selamat datang di Jewish World Weekly di II24 News. Saya Emily Francis. Setiap minggu kami membahas cerita, isu, dan tokoh-tokoh yang menarik bagi komunitas Yahudi di sini, di Israel, maupun di seluruh komunitas Yahudi global. Dan kita mulai dengan berita utama dari dunia Yahudi minggu ini. Silakan simak. Insiden antisemitisme di Inggris meningkat 21% pada paruh pertama tahun 2026 dengan 1.926 laporan yang dicatat oleh Community Security Trust. Ini merupakan jumlah total 6 bulan tertinggi kedua yang pernah tercatat, hanya kalah dari paruh pertama tahun 2024. Jumlah penyerangan mencapai rekor tertinggi untuk periode Januari hingga Juni dengan 135 kasus. Peningkatan 82% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Terpidana neo-Nazi Joshua Bunhill Payne telah memundurkan diri sebagai calon dari Partai Konservatif untuk pemilihan Dewan Somerset tahun depan di Inggris setelah mendapat kecaman dari para pemimpin komunitas Yahudi dan sorotan media. Dia menjalani hukuman penjara 2 tahun karena serangkaian kampanye pelecehan antisemit dan menggambarkan dirinya sebagai pria yang telah berubah. Bunhill Payne mengatakan bahwa dia mengundurkan diri agar para pesaing tidak memfokuskan kampanye pada masa lalunya. Dan akhirnya, para arkeolog telah sepenuhnya membuka lantai utama dan bema pusat dari Sinagoga Besar Vilnius, mengungkapkan lantai berwarna-warni, galeri wanita, dan plakat 10 perintah Allah dari logam. Penemuan ini terjadi setelah sebuah sekolah era Soviet yang berada di atas lokasi tersebut dihancurkan, memungkinkan penggalian terbesar sejauh ini di sinagoga abad ke-17, yang dihancurkan oleh Nazi dan kemudian dihapus oleh otoritas Soviet. Para penggali juga menemukan benda-benda ritual, termasuk piring Pesach, wadah ikan gefilte, dan puluhan plakat kursi yang dipesan. Hari Minggu menandai peringatan 25 tahun serangan teror di restoran Piddas Baro di Yerusalem. 16 orang tewas, 130 lainnya terluka dalam pengeboman tersebut. Istri Shmuel Greenbaum, Shoshana, adalah salah satu korban yang tewas. Saat itu ia sedang hamil dan keduanya meninggal dalam serangan teror tersebut. Sejak saat itu ia mengubah rasa sakitnya menjadi tujuan hidup dengan menciptakan sebuah inisiatif bernama Partners in Kindness. Kami sangat senang bisa menghadirkan beliau di studio. Halo dan terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih sudah mengundang saya. Jadi 25 tahun. Saya tahu itu terdengar seperti waktu yang lama. Jika Anda tidak ada hubungan dengan serangan teror ini, saya tahu itu terjadi sebulan sebelum peristiwa 11 September. Pertama-tama, bagaimana Anda bisa berduka, Anda tahu, ketika itu terjadi, dan sampai pada titik di mana Anda bisa mengubah hidup Anda menjadi lebih baik? Saya rasa sebagian dari itu adalah soal kepribadian. Saya selalu menjadi orang yang melihat gambaran besar, selalu mencari apa yang bisa saya lakukan untuk menyemangati orang lain. Dan ketika Anda fokus pada orang lain, itu juga membantu menyemangati diri Anda sendiri. Menarik. Jadi ketika ini terjadi, Anda tidak di sini. Anda bersama-sama di Israel dan Anda sudah pulang ke rumah. Jadi saya sudah pulang ke rumah pada hari Minggu, dan serangannya terjadi pada hari Kamis. Wah, jadi bagaimana rasanya berada di Israel untuk peringatan ini? Apakah rasanya seperti baru kemarin? Atau Anda bisa melihat ke belakang dan menyadari bagaimana Anda telah mampu mengubah diri Anda? Maksud saya, di satu sisi, ini sangat emosional. Rasa sakitnya sangat kuat. Tapi di sisi lain, misi saya di sini adalah untuk menguatkan. Dan sangat menyenangkan berada di sini dan semoga bisa membantu untuk menguatkan. Untuk membawa orang-orang. Jadi ceritakan kepada kami tentang inisiatif ini, apa namanya, dan bagaimana cara kerjanya. Jadi, selama 25 tahun terakhir, saya telah menayangkan kisah-kisah tentang kebaikan. Orang-orang dari seluruh dunia mengirimkan cerita-cerita tentang kebaikan. Dan kami mendapatkan reaksi luar biasa dari orang-orang tentang bagaimana cerita-cerita ini, terutama selama Intifada kedua, saat peristiwa Sbaro, ketika terjadi trauma yang sangat buruk di seluruh negeri. Dan orang-orang tergerak oleh cerita-cerita itu dan merasa terangkat. Cerita-cerita itu membantu mereka dengan berbagai cara. Ini juga terjadi saat peristiwa 11 September. Itu luar biasa. Jadi saya melakukan banyak penelitian. Saya melakukan banyak penelitian tentang topik ini, penelitian ilmiah, hanya untuk melihat apa yang membuat orang-orang begitu bersemangat. Dan bagaimana kita bisa meningkatkan hal ini. Bagaimana kita bisa membuat dunia menjadi lebih baik melalui ini. Jadi selama 25 tahun, saya mengirim email-email itu, dan itu luar biasa, sangat kuat. Lucunya, minggu ini saya berada di Israel. Jadi saya tidak terlalu rajin mengirim email seperti biasanya. Biasanya email-email itu dikirim setiap hari. Dan orang-orang bertanya, di mana kamu? Tidak, yang menarik adalah ini luar biasa. Saya sedang terburu-buru keluar rumah pada hari peringatan wafat Shoshana, dan saya benar-benar sedang terburu-buru. Dan saya melakukannya di menit terakhir. Dan saya memotong sekitar 1 kalimat dari sebuah cerita. Dan saya mendapat sekitar 20 email. Keesokan harinya, saya berpikir, email-email apa ini?
Saya belum pernah melihat begitu banyak email. Orang-orang ini, mereka panik karena kalimat terakhir dari sebuah cerita hilang. Wow, jadi itu menunjukkan bahwa mereka benar-benar terhubung dengan cerita itu. Jadi jelaskan tentang kekuatan iman dan bagaimana kamu menggunakan tujuan kita untuk menjadi cahaya bagi bangsa-bangsa. Untuk menggunakan iman tidak hanya untuk menginspirasi orang, tapi kamu juga membicarakan tentang sains dan bagaimana sains menunjukkan bahwa iman sebenarnya memiliki pengaruh. Saya rasa yang unik dari pendekatan saya adalah pendekatan saya ditujukan untuk orang-orang dari semua keyakinan yang berbeda. Bukan hanya Yahudi, bukan hanya Kristen, bukan hanya Muslim, tapi orang-orang dari semua keyakinan, bahkan orang yang tidak punya keyakinan. Itulah pendekatan saya. Jadi bagaimana kamu memberikan iman kepada orang yang tidak beriman? Jadi itu cukup luar biasa. Jadi pada dasarnya dengan melihat pendekatan mana yang harus saya ambil, saya akan bilang, mari kita ambil pendekatan biologis. Pendekatan biologis. Jadi tubuh beroperasi dengan hormon. Sebenarnya sebagian besar keputusan yang kita buat dalam hidup diatur oleh emosi kita melalui hormon. Dan salah satu hormon yang paling menarik adalah oksitosin. Oksitosin adalah hormon cinta. Dan itu menyatukan orang-orang dan mengangkat jiwa. Sekarang, apa yang menarik? Dalam penelitian ilmiah yang saya lakukan, sejauh ini saya belum melihat bukti yang benar-benar meyakinkan tentang hal itu. Tapi pada dasarnya, hormon yang sama yang mengangkat orang-orang dan berhubungan dengan tindakan kebaikan serta kegembiraan yang dirasakan orang. Menyaksikan tindakan kebaikan, mendengar tentang tindakan kebaikan, melakukan tindakan kebaikan adalah hormon yang sama yang digunakan untuk pengalaman spiritual. Itu Bukan dia, hanya pengalaman ini menular. religius, tapi juga pengalaman spiritual bagi orang-orang dari semua agama. Wah, indah sekali kamu begitu positif. Dan Shmuel, teruskan pekerjaan baikmu membawa cahaya ke dunia. Dan sekali lagi, organisasinya bernama Partners in Kindness. Kita akan bertemu lagi di sini segera. Terima kasih. Nah, jika kamu pernah aktif di media sosial, kamu mungkin sudah melihat bahwa bintang Culture Club, Boy George, merilis lagu yang dihasilkan AI yang mendukung Israel, berjudul We Will Dance Again. Tapi jika kamu menonton episode Jewish World Weekly minggu lalu, kamu mungkin juga melihat koresponden I24 News, Joe Brown, membicarakan masalah yang dia miliki dengan lagu tersebut, cara pelaksanaannya, dan bagaimana menurutnya lagu itu telah menggambarkan Israel kepada dunia. Tapi tidak semua orang setuju dengan Joe. Faktanya banyak orang yang tidak setuju, dan mereka tidak senang. Dan seseorang yang termasuk dalam kategori itu adalah David Draymond, vokalis utama dari band heavy metal Disturbed, bergabung bersama kami dari Herzliya, Israel. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan kami juga memiliki Joe Brown sendiri di studio. Jadi terima kasih sudah mengundang saya, tentu. Tentu. Dan Joe, kita akan mulai denganmu karena untuk mereka yang belum melihatnya, jelaskan mengapa kamu merasa seperti itu dan mengapa menurutmu hal itu membuat banyak orang begitu marah. Pertama-tama, saya ingin mendorong semua orang yang sedang menonton ini sekarang untuk membaca artikel yang saya tulis tentang hal itu atau segmen yang saya rekam untuk Jewish World Weekly. Jika Anda ingin melihatnya di akun Instagram saya yang baru saya buat, ada. Sedikit promosi Wah, di bagian bagus. bawah layar untuk Anda. Dengar, saya mendapat banyak kecaman karena itu. Banyak orang mengatakan bahwa saya menentang orang Yahudi, bahwa saya menyebarkan narasi pro-Hamas, yang jika Anda mengenal saya, itu sama sekali tidak benar. Saya orang Yahudi, saya punya kewarganegaraan Israel. Kewarganegaraan, kamu memproduksi Jewish World Weekly. Tepat sekali, tapi yang paling penting, saya peduli dengan citra yang ditampilkan Israel di mata dunia. Dan itu telah menjadi isu yang kontroversial selama beberapa tahun terakhir. Orang-orang mencatat bahwa Israel sedang kalah dalam perang opini publik. Dan itu ada banyak alasan di balik ini. Tapi salah satu masalahnya adalah pesan-pesan yang disampaikan belum diarahkan kepada orang-orang yang seharusnya, yaitu orang-orang yang sebenarnya tidak terlalu peduli dengan konflik ini, atau bahkan orang-orang yang mungkin menentang Israel untuk mencoba meyakinkan mereka. Banyak pesan yang disampaikan justru ditujukan langsung kepada orang-orang yang sudah berada di pihak mereka sendiri, seperti mengkhotbahi orang yang sudah sepaham. Dan inilah poin yang saya sampaikan lewat lagu AI Boy George ini. Ada beberapa masalah dengan hal ini yang harus dilihat dari sudut pandang luar. Seseorang yang melihat ini dari luar akan berpikir, apakah ini sesuatu yang bisa membuat mereka berpihak pada kita? Jadi hal pertama yang saya sebutkan, dan ini lebih kepada sekedar mengambil posisi berlawanan, saya mencatat bahwa Boy George memang memiliki catatan kriminal. Dia punya masa lalu yang agak kelam. Ada sebuah insiden di mana dia merantai seorang pekerja seks pria ke radiator dan memukulinya. Tapi, seperti yang saya katakan di studio ini kepada Anda beberapa hari yang lalu, tentang topik yang sedikit berbeda, saya percaya bahwa setiap pendosa punya masa depan. Dan setiap orang suci punya masa lalu. Dia sudah melewati semua ini. Dia sudah meminta maaf atas hal ini. Dan saya tidak berpikir bahwa hal ini seharusnya digunakan untuk menyerangnya. Tapi banyak orang yang tidak setuju dengan itu. Dan itu adalah sesuatu yang harus Anda pikirkan terkait dengan masyarakat luas. Masalah yang saya miliki dengan lagu ini adalah, pertama-tama, ini adalah karya asal-asalan yang dihasilkan oleh AI. Ini membahas hal-hal yang sangat serius tentang 7 Oktober. Dengan latar belakang reggae yang tidak nyambung. Boy George tidak menulis ini. Dia hanya memasukkan beberapa perintah dalam sistem AI dan itulah yang membuatnya.
Seperti misalnya, Bob Dylan, dia punya lagu Neighborhood Bully tentang perang-perang Israel. Ini adalah sesuatu yang bisa kamu rasakan, bahwa dia benar-benar punya perasaan kuat tentang itu. Bahwa Lagu dia itu punya benar-benar jiwa. sangat Lagu peduli itu punya dengan jiwa, isu kan? tersebut. Masalah dengan ini, jika seseorang melihat ini dan mereka sebenarnya tidak peduli dengan konfliknya, mereka mungkin melihat ini dan menganggap ini memalukan. Ini adalah reggae AI yang membicarakan wanita Israel yang diperkosa oleh pohon. Ini tidak akan membuat orang berpihak pada kita. Dan menurut saya, itulah masalah utamanya. Saya sangat menghormati Boy George. Dia tidak hanya melakukan ini dalam beberapa tahun terakhir. Dia pernah tampil di sini. Saya melihat dia tampil ketika dia masih muda. Dia saya memang melihat pernah. melalui Twitternya. Dia sudah memposting hal-hal positif tentang Israel selama sekitar 16 tahun. Jadi saya memang menghormati dia karena berani tampil ke depan. Tapi disinilah orang-orang yang mendukung Israel perlu memikirkan hal ini secara kritis. Bagaimana hal ini menggambarkan Israel di mata dunia yang lebih luas. Dan ini sebagai contoh, ini tidak terlihat bagus. Ini adalah PR yang buruk dan menurut saya justru lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Baiklah, jadi David, saya tahu kamu sudah mendengarkan dengan seksama. Jadi saya ingin mendengar pendapatmu tentang hal ini. Dan sekarang setelah kamu juga mendengar dari sudut pandang Joe, bagaimana pendapatmu? Menurut saya, Joe itu sombong. Saya pikir dia itu snob music. Saya rasa dia bahkan tidak tahu dasar-dasar tentang komposisi musik. Saya rasa dia belum pernah menulis lagu seumur hidupnya. Dan saya rasa dia tidak dalam posisi untuk mengkritik lagu seperti yang dia lakukan. Sekarang, mari kita jujur satu sama lain. Seperti yang kita katakan dalam bahasa Ibrani, Altan bre'iyah imma li tevakeach. Benar? Soal selera dan bau, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Dan setiap orang berhak atas pendapatnya masing-masing. Kita hidup di dunia yang penuh dengan opini obsesif dan kompulsif. Maaf atas kata-katanya, tapi pendapat itu seperti lubang pantat. Dan jika Joe mencoba menjadi seperti itu, maka dia berhasil. Aku tidak tahu harus bilang apa. Dia bukan seperti itu. Dengar, Dia bukan seperti itu. Mau atau tidak, biarkan aku sampaikan maksudku. Aku sudah memberimu banyak waktu untuk bicara. Sekarang giliran aku berbicara. Sekarang kamu harus mendengarkan. Ya, sekarang, jika kamu berpikir bahwa ada seniman manapun di dunia hiburan yang benar-benar bebas dari dosa, benar-benar saleh, tidak punya masa lalu yang kelam, tidak melakukan hal-hal cabul, tidak melakukan hal-hal gila di belakang panggung dan pesta setelah acara, serta hal-hal paling gila yang bisa kamu bayangkan. Hal-hal yang bahkan tidak bisa kamu percaya, oke? Itu semua terjadi. Dan saya tidak akan menyebut nama karena itu bukan gaya saya. Itu tidak elegan dan akan terasa canggung jika melakukannya. Baiklah. Tapi yang tidak kamu pahami adalah orang-orang yang sedang kamu coba gambarkan yang berada di sisi lain dari masalah ini. Jika kamu berpikir bahwa sebuah lagu dari Boy George atau saya sendiri atau siapapun di seluruh dunia ini akan membuat perbedaan dalam hal menarik mereka ke pihak kita, berarti kamu benar-benar gampang dibohongi. Bahkan keterlaluan gampangnya. Kamu sama sekali tidak tahu apa yang sedang kamu bicarakan. Tidak ada harapan untuk menarik orang-orang itu ke pihak kita. Karena sikap mereka terhadap pihak itu sudah seperti keyakinan agama. Mereka sudah terindoktrinasi ke pihak itu. Mereka sudah dicuci otak ke pihak itu. Kita ingin mencoba menjangkau orang-orang yang ada di tengah. Kita ingin mencoba menjangkau orang-orang yang masih bisa dijangkau. Tapi yang paling penting, kita ingin mencoba menguatkan semua sesama Yahudi kita di luar sana dan orang-orang yang sudah tidak punya harapan atau gambaran harapan sama sekali. Karena di kalangan Yahudi di dunia hiburan, tidak ada yang punya keberanian untuk melakukan apa yang baru saja dilakukan oleh Boy George. Sekarang, kamu bisa mengkritik habis-habisan soal penggunaan AI-nya. Kamu bisa bilang itu lagu yang ditulis dengan buruk. Kamu tahu bro, saya sudah menulis banyak lagu. Banyak diantaranya jadi hits nomor 1. Saya tahu apa itu hook, oke? Dan lagu itu punya hook yang sangat kuat. Oke, sebentar dulu. Ya, silahkan Joe. Begini David, Kita kamu harus benar, tetap bersama. 100%. Benar dan dengarkan aku bisa baik-baik. menghargai Joe karena dia produser acara ini. Saya mengerti. Kita tidak bisa. Dan itulah Kita yang tidak paling selalu bisa menjadi menakjubkan korban, dari itu maksudku. semuanya. Kita Itu tidak selalu bisa membawamu menggambarkan masuk. diri kita sebagai korban. Kita juga harus bertanggung jawab atas diri kita sendiri Iya, kadang-kadang. memang. Begini, Silakan David. Joe. Kamu juga harus dengarkan. mengerti Aku sudah dengan membiarkanmu siapa bicara. kamu berbicara. Kamu menegurku karena tidak membiarkanku bicara. Jadi sekarang, tolong biarkan aku bicara dan kamu dengarkan. Terima kasih. Bengar, kamu 100% benar. Kamu adalah penulis lagu dan musisi yang sangat-sangat berbakat. Begitu juga Boy George. Aku sama sekali nggak punya bakat musik. Tapi maksudku adalah, aku pun bisa membuat lagu itu. Karena yang perlu kamu lakukan hanya membuka sebuah situs web, memasukkan beberapa perintah, dan kamu sudah bisa mendapatkan itu. Ini tidak menunjukkan hati dan emosi yang seharusnya ada untuk topik yang begitu serius. Dan alasan utama kenapa lagu ini sangat menggangguku. Dan seperti yang sudah aku sebutkan sebelumnya, aku memang punya liriknya di depanku. Kamu tidak pernah menyebutkan 7 Oktober, gadis-gadis muda yang diperkosa sambil disandarkan ke pohon. Dibunuh secara brutal hanya karena menari.
Kalau aku mendengar sesuatu seperti itu membuatku merasa sangat emosional. Itu membuatku marah pada penulis lagunya karena memasukkan hal itu. Dan seperti yang sudah aku bilang, aku sangat menghormati Boy George. Menurutku, dia sangat-sangat mengesankan. Dia adalah salah satu sekutu terkuat Israel, terutama di saat banyak orang takut untuk angkat suara dan berkata, "Dengar, aku mendukung Israel dan aku mendukung orang Yahudi." Tapi ada alasan kenapa tidak banyak orang seperti itu. Itu karena ketika ada bintang budaya yang ingin berpihak pada Israel, mereka memikirkan siapa yang mau diberi panggung oleh Israel. Jadi misalnya ini, aku sudah menyampaikan pendapatku tentang hal ini. Kevin Spacey, karpet merah digelar untuknya saat dia datang ke Israel pada Desember 2024. Dia bertemu dengan Ketua Knesset Amir Ohana, Clavio Tula, yang memiliki tuduhan penyerangan seksual yang sangat kredibel. Dan paling buruk, dia adalah pria yang memukulkan palu ke pipinya sendiri. Dia disambut di Israel karena orang-orang mereka hanya ingin berpegang pada sekecil apapun arti penting budaya yang orang-orang rela mempertaruhkan segalanya demi kita. Dan dengarkan, saya memang berpikir bahwa kita harus memiliki ruang yang luas untuk semua. Tapi saya juga berpikir kita harus berpikir kritis tentang hal ini. Kamu bilang ada orang-orang yang tidak akan terpengaruh oleh lagu ini. Saya tidak setuju. Ini adalah salah satu hal utama. Salah satu sumber utama pendanaan untuk kampanye Hasbara. Ini adalah soft power. Inilah mengapa kita berhasil mengundang Madonna untuk Eurovision tahun 2019. Sementara Israel telah menjadi tuan rumah acara olahraga besar sebelum 7 Oktober. Karena inilah yang membuat orang berpihak pada kita. Orang-orang mendengarkan selebriti. Kamu mungkin menganggapnya bodoh, tapi itulah faktanya. Dan ada alasan mengapa sangat sedikit selebriti yang berbicara menentang Israel. Bahkan Boy George ya, dia kehilangan perannya di Jesus Christ Superstar di West End. Dan saya sangat menyesal itu terjadi padanya. Tapi dia sendiri yang mengatakannya. Dia tidak merasa dikucilkan karena hal ini. Dia mengatakan bahwa dia justru mendapatkan jauh lebih banyak pengikut Instagram. Saya pikir dia bilang sekitar 500 juta pengikut Instagram yang dia dapatkan dari hal ini. Dari dukungan untuk komunitas Yahudi. Dan tentu saja, saya memang berpikir bahwa kita seharusnya mendukung orang-orang di balik ini. Ini adalah pendapat saya. Dan inilah alasan saya datang ke saluran ini untuk membicarakan hal ini. Ya, tentu. Untuk itu. Lakukan saja. Oke, jadi mari kita ambil sudut pandang sebaliknya di sini sebentar, oke? Dan misalkan masalah utamamu dengan hal itu adalah seperti yang kamu katakan. Masalahnya adalah itu adalah konten AI asal-asalan yang dia hanya masukkan perintah ke dalam sistem AI, lalu sistem itu yang mengerjakannya untuk dia. Pemahamanku adalah liriknya milik dia dan melodinya juga milik dia. Dan semua aransemen instrumennya dibuatkan untuk dia. Itu yang dia sendiri klaim. Sekarang, saya tidak akan membantah koin tersebut. Saya juga tidak akan menuding siapapun. Itu yang dikatakan oleh musisinya sendiri. Sekarang, ada banyak artis di dunia hiburan yang menyanyikan lagu-lagu yang tidak mereka tulis sendiri. Itu sudah menjadi hal yang biasa, oke? Ada lagu-lagu yang ditulis oleh penulis lagu, oleh produser. Kamu tahu, orang-orang juga punya masalah besar saat beralih dari pita 2 inci ke rekaman di Pro Tools. Mereka juga punya masalah besar saat beralih dari kamu tahu, seperti beralih dari keyboard plastik dan peralatan analog yang digunakan di masa lalu, ke menyusun semuanya di sistem Pro Tools di komputer yang digunakan oleh setiap musisi EDM. Dan setiap, kamu tahu, musisi biasa saat ini juga menggunakannya di studio. Selalu ada keraguan terhadap jenis teknologi baru. Fakta bahwa karya musik ini tidak ditulis oleh artis itu sendiri sama sekali tidak penting. Ini adalah sesuatu yang telah dilakukan dan sudah dilakukan secara massal selama puluhan tahun. Sudah sejak awal mula musik. Kamu tahu, ada masukan dari manusia, lirik dan melodinya. Dan terlepas dari ada masukan manusia atau tidak, jika lagunya bukan milikmu, maka lagunya bukan milikmu. Kalau memang bagus, ya bagus. Entah itu dibuat secara artifisial atau dibuat oleh orang sungguhan. Benarkan, tidak ada yang lebih mendukung membuat lagu dengan cara lama selain aku, sungguh. Tapi aku tidak akan langsung meremehkan sesuatu yang terdengar luar biasa hanya karena itu dibuat dengan cara yang berbeda. Menurutku itu namanya sombong. Seperti yang sudah aku bilang, kamu tahu, aku adalah seseorang yang bisa menghargai hook
Aku adalah seseorang yang bisa menghargai dukungan. Dan sejujurnya Joe, aku setuju denganmu bahwa, dan ini adalah salah satu kritik yang pernah aku sampaikan ke organisasiku sendiri, tempat aku menjadi bagian dari Creative Community for Peace, adalah bahwa kita sedikit terlalu putus asa. Untuk seseorang datang dan mendukung kita. Kita seperti gadis putus asa di pesta dansa yang duduk di bangku menunggu seseorang mengajak kita. Ya, saya setuju denganmu. Dan menurut saya, dari semua hal, itulah hal yang paling tanda kutip memalukan yang bisa kita bicarakan. Baiklah, kalau begitu David, terima kasih banyak. Ini benar-benar sangat menarik. Dan Joe, terima kasih sudah angkat bicara, membela sikapmu, dan menjelaskan pemikiranmu. Dan jelas, lihatlah kita. Orang-orang membicarakannya. Kita tidak pernah mendapat reaksi sebanyak ini. Kita tayang setiap minggu di Jewish World Weekly, dan kita selalu membahas hal yang sama. Dan bagus sekali kalau ini bisa memunculkan percakapan. Jadi terima kasih banyak untuk kalian berdua. Saya Nona Royalha. Akhir pekan ini adalah Hari Kemerdekaan India, di mana jutaan orang akan merayakan hari jadi ke-79 kemerdekaan negara itu dari Inggris, setahun sebelum Israel juga diakui sebagai negara berdaulat. Dan kami merayakannya di studio dengan hidangan India kosher yang lezat dan pasangan yang menggemaskan. Silakan sambut Liron dan Benyamin Khalifa dari Kosher India. Halo dan terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih. Pertama-tama, kalian punya kisah yang sangat menggemaskan. Awalnya, kamu tumbuh di keluarga ortodoks di India. Sebelum kalian bertemu, seperti apa rasanya? Seberapa penting tradisi dan ritual Yahudi saat tumbuh di India? Dan sejauh mana tradisi itu tetap sama dan berpadu dengan budaya India? Jadi aku tumbuh di keluarga Yahudi yang sangat tradisional. Kami menjalankan aturan kosher yang sebenarnya agak sulit dan mudah di saat yang sama. Karena kami tidak punya rabanut, tapi kami tahu mana yang vegetarian dan mana yang tidak. Jadi itu benar-benar bagus. Ya, keluarga saya sangat ketat soal kashrut. Menjaga Syabat agak sulit karena kamu tahu ada pekerjaan dan segala macam. Tapi ya, menjalankan aturan kosher adalah dasar dari segalanya. Yom Tov dan semua hagim. Jadi ya, keluarga itu luar Yahudi biasa. yang Maksud sangat saya, tradisional. India adalah tempat yang membuat orang rela menghabiskan banyak uang demi pengalaman di sana. Kamu memutuskan untuk melakukan aliyah tanpa pernah melihat tempatnya. Kamu akhirnya berada di Upal. Dan kemudian kamu bertemu dengan pria ini. Ya, seperti itu. Memiliki rencana. Kamu membuat rencana. Tuhan punya rencananya sendiri. Ya. Jadi apa yang terjadi? Dan kamu melihatnya di kelas bahasa Ibrani. Lalu kamu langsung berkata, ya ampun. Saya datang pada Januari 2012 dan sehari setelah saya datang, dia ada di sana dan Cinta rasanya pada seperti pandangan cinta pertama. pada pandangan pertama. Tepat sekali. Dan kamu dari Prancis. Mari kita perjelas ini. Jadi, apakah itu cinta pada pandangan pertama bagimu? Tidak. Bagaimana? Tidak. Dia meyakinkanmu untuk memberinya kesempatan. Aku akan membantu. Kamu melakukannya. Aduh, Sangat panas. bunga Prancis yang romantis. Jadi, oke, sekarang kamu sudah menikah, kamu punya bisnis, kamu menggabungkan masakanmu. Jadi ceritakan tentang kosher India, bagaimana ini bisa terjadi, dan ceritakan pada kami. Sekarang kami sudah berkeluarga, kami punya 4 anak, dan setiap kali kami memasak di rumah, kami punya masakan Prancis, kami punya masakan Aljazair, kami punya masakan Israel karena kami mencintai Israel. Ya, dan kami juga punya masakan India. Jadi di rumah kami ingin anak-anak terbuka dengan semua budaya. Dan Ben suka daging, sedangkan aku tumbuh besar dengan tidak terlalu banyak makan daging. Jadi ini seperti kosher India. Itu dimulai dengan keinginan kami untuk membawa ke rumah kami. Makanan daging khas India yang juga di Israel tidak terlalu dikenal, Terutama. apalagi yang kosher. Makanan Benar, daging tepat kosher sekali. tidak dikenal, diketahui. Dan saya juga ingin anak-anak saya tahu bahwa di India kita punya daging, dan kita punya segalanya, dan kita punya semua rempah-rempah dan semuanya. Tapi semuanya juga kosher. Jadi tidak harus makanan yang tidak kosher. Benar? Saya mengerti, ketika kamu di India, pasti akan berpikir bagaimana kamu akan menemukan daging kosher. Bukan soal dagingnya, tapi mendapatkan yang kosher itu yang sulit. Jadi, ya, itu memang tidak terlalu umum. Oke, jadi kamu benar-benar mengisi ceruk pasar yang sangat tepat. Kamu bukan restoran, kamu bukan catering. Kamu benar-benar membawa pengalaman itu. Jadi, jelaskan apa yang kita punya di sini dan apa yang akan didapatkan orang-orang yang ingin belajar, berpartisipasi, dan menikmati makanan enak dari pengalaman ini. Karena saya sendiri sudah mulai makan. Jadi kami menawarkan sebuah pengalaman yang sesungguhnya, bukan sekadar catering biasa atau restoran pada umumnya. Seperti yang kamu bilang, kami punya acara-acara. Orang-orang menghubungi kami untuk ulang tahun, bar mitzvah, hal-hal seperti itu. Kami juga punya workshop untuk orang-orang yang ingin belajar dan kamu tahu bisa melakukannya lagi di rumah. Ya, kami punya, seperti yang kamu bilang, basar adalah menu utama kami, tapi kami juga punya pilihan vegetarian, vegan, halafi, tergantung permintaan orang. Dan kami juga punya acara perusahaan. Luar biasa. Dan bagaimana jalannya? Aku yakin. Lagi pula, variasi makanan di sini memang tidak terlalu banyak. Aku sendiri juga kesulitan. Kecuali kalau kamu di Tel Aviv. Atau, kamu tahu, memang sulit menemukan variasi makanan. Jadi, aku membayangkan orang-orang sangat antusias dengan ini.
Ya, seringkali aku mendapat tanggapan yang sangat baik dari orang-orang karena beberapa hidangan tertentu yang sudah aku buat selama ini untuk keluargaku dan sekarang untuk semua orang. Misalnya butter chicken. Ya, baiklah. Jadi ceritakan pada kami. Iya. Tapi ini ayam. Aku bakal jadi Terima gemuk kasih. sekali. Mengandung mentega dan sausnya dibuat dengan krim dan segala macam. Tapi karena versi kosher yang kita punya, aku benar-benar mengubahnya dan itu salah satu menu andalan Punya kami. semacam alat makan uwi ya. Aku tidak punya garpu. Oke, jadi ini bukan sesuatu yang bisa kamu buat dengan mudah menjadi kosher. Tidak. Jadi, apa yang sudah kamu lakukan untuk membuatnya? Juga satu hal lagi yang banyak orang pikirkan tentang makanan India membutuhkan untuk menjadi. Untuk menggantikan yogurt, orang-orang menambahkan santan. Tapi itu tidak benar. Oke. Kamu tidak harus selalu menggunakan santan atau krim. Ini enak sekali. Aku sangat senang bertemu dengan kalian dan kalian pasangan yang luar biasa. Aku doakan kalian. Kalian berdua benar-benar keren. Terima kasih. Terima kasih Terima kasih banyak banyak untuk sekali. kalian berdua. Tentu saja, kunjungi Kosher India di Instagram dan kami sangat menghargainya. Selamat Hari Kemerdekaan untuk India. Kami cinta. Dan itu saja dari Dunia Yahudi Mingguan minggu ini. Saya Emily Francis, terima kasih banyak sudah menonton dan kita akan bertemu lagi di sini minggu depan.